Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat Kahar dan Kahar. Oh, Kahar ya. Kahar dan siapa? Rahmat. Selamat datang di kediaman kami Royal Career Academy ya. Bisa kenalkan diri. Siapa saya dulu nih? Iya boleh. Oke. Saya Romli Kahar. Jadi bukan Bahar ya, Romli Kahar. Saya asli keturunan Madura, kombinasi Bali karena lama tinggal di Bali dan sekarang domisili di Sukabumi, tepatnya di Pelabuhan Ratu. Berapa lama di kapal? Pengalaman Di experience-nya kapal berapa lama? saking lamanya saya lupa. Ada 10 tahun. 10 tahun itu terlalu kecil angkanya. 15 ya? 15 ya? Mendekati. Oke. Lama juga ya? Lumayan. Siap, mantap. Sekarang Pak siapa Pak? Rahmat. Pak Rahmat. Ya. Oke, ini teman MSC ya? Iya, dua-duanya mantan. Mantan Mantan MSC ya? MSC. Mantan. Kalau Kahar ini MSC sama Marela ya? Marela Thompson. Marela. Dengan Pak Rahmat juga Pak? Alamat juga dan berapa lama pengalaman? Oke, nama saya Rahmat Ilahi. Saya sama kayak Mas Kahar, asli Madura. Tidak ada campur Bali dan segala macamnya. Asli Madura. Kan biar keren dikit Iya. ya kan. Saya memulai karir di kapal pesiar pada tahun 2007. 2007? Iya, 2007 ya, 2007 kita ya, bareng ya? Sampai 2000 sekarang. 2000 berapa? 24. Iya. Berarti sekitar 13, 14 13, berarti 15 kebanyakan Kalau tadi ya. Kalau kontrak saya ada 16 kontrak. 16 kontrak. Oh, karena ada yang 6 bulan, ada yang 8 bulan ya? Enggak, malah kita lebih dulu. Di ini ada yang 18 bulan. Ya. Ya, betul. Saya masih ingat waktu di MSC, betul. Jadi dulu di MSC itu ketika kita mau nambah itu diajukan kertas extension untuk menandatangani mau lanjut atau stay. Oh, tanpa pulang dulu? Iya, bahkan ada bukan cerita lucu, nyata gitu. Anak laundry ya kalau salah. Lebih dari 3 tahun, 4 tahun nggak pulang-pulang. Enggak sampai habis paspor. Iya, jadi dulu Masa paspor 5 tahun. Jadi dia bikin paspor, naik kapal, sampai expired paspornya baru pulang. 5 tahun di kapal. Tapi sekarang berubah semua ya sistem. Sekarang udah sistem semua berubah. Kontrak jadi 7 plus minus 1. Jadi bisa 6 bulan, bisa 8 bulan. Oh, lebih lama. Iya, mengikuti sistem. Lebih cepat sekarang. Update-nya gitu. Karena waktu itu ada peraturan ILO nggak salah ya? Bisa, per betul. 2012 ya? Ya, Betul. 2012 nggak boleh Lebih dari 10 bulan. 10 bulan ya. Komso ya sempet itu. Sama. Sempet ada yang 2 kontrak, 3 kontrak. Betul ada. Itu lebih parah lagi. Kalau MSC ya. Malah yang lebih lucu lagi ada cerita ketika pulang, dulu anaknya masih kecil, udah besar, sampai lupa. Udah jadi lurah. Ini bapak apa kakek? Saking lamanya ya. Saking lama ya. Mantap ya, pengalaman luar biasa ya. Luar binasa, bukan biasa, luar binasa. Ini kalau saya ketemunya sama Thompson ya. Bang Kahar ini di Thompson. Itu Raymond Thompson dia. Iya, masternya. Masternya. Jadi iya, kalau masuk pamitan dulu sama gua gitu ya. Berapa kontrak kita ketemunya? Lebih dari 3 kayaknya. Iya, 3. Cuman beda Tiga. departemen kita ya? Beda. Iya.
lu restoran, lu di bar. Oke, siap. Di bar. Saya lempar-lempar makanan, kamu lempar-lempar minuman, ya kan? Keren ya. Itu kemarin gimana tuh cara tahapan ke kapal tuh gimana sih prosesnya? Waktu cara ke kapal pertama kali nih kan sama MS-nya. Kalau dulu tuh kayak gimana? Wah, Mat, kita kan Mat dari awal, Mat. Kamu dulu Nggak lah. boleh kerja bangunan ya. Dulu kita itu sebenarnya berawal dari sebuah cita-cita awalnya sebenarnya ya, dengan beda saya nggak kenal dengan dia ya kan, kita ketemunya itu ketika kerja bangunan. Lucu ya, kita bangun gitu, kerja bangunan. Di bangunan itu ternyata bangunan milik salah satu agent kan itu ya. Jadi mungkin agent tuh beli tanah, beli rumah, karyawannya orang yang mau berangkat kapal. Jadi dulu masih belum tertib administrasinya, masih belum rapi ya, belum. Jadi kita hanya sebatas begitulah ya kan. Tapi kita tetap ngikutin prosedural ya. Kita dulu ada MSC itu yang Mediterranean Shipping Company yang Marina Yuprima sukses ya kalau di Jakarta itu, ya kan. Itu pertama kali ada LPK juga di situ ya kan. Cuma awal-awal ya. Ya, awal-awal. Fokusnya bahasa Itali, bahasa Inggris, ya begitulah. Dan kita mahasiswa atau siswa pertama kali ya? Ya, gelombang pertama. Gelombang pertama ya. Sejak Jakarta. didirikannya sekolah MSC kita adalah gelombang pertama sejak mereka mendirikan LPK. gitu. Jadi basic nggak ada nih sebetulnya. Nggak ada. Nol. Apalagi saya kalau Saya Selamat ada ya kan, kalau saya nggak ada gitu. Saya dari Surabaya. Ada pernah ngambil Di sekolah perhotelan di Surabaya. Oh, ada basic. Ya, sempat training juga di hotel Surabaya, ke Singapura juga pernah 6 bulan training. Ya. Habis itu baru nyari yang mau ke kapal pesiar. Ketemunya pas di lagi tuh. Iya. Itu yang Jadi jangan khawatir kayak semacam orang yang tidak punya pengalaman apa-apa tapi punya kemauan, nanti akan ketemu di mana titik jalurnya gitu. semua berawal Pasti di situ, iya. berawal dari kemauan. Kemauan sebenarnya yang kuat ya. Kalau kemauan Segala sesuatu pasti Bismillah lewat dijalani. apalagi saat ini peluang banyak sekarang. Kapal-kapal baru, perusahaan dia menciptakan kapal baru. Royal segala macamnya itu kapal baru semua diluncurin. Dan kriterianya nggak serumit dulu ya. Enggak. Malah sekarang lebih gampang lebih sebenarnya, efisien lebih sekarang. simpel ya. Ya. Lebih simpel. Kalau dulu segala sesuatu kayaknya harus benar-benar dipertimbangkan ya. Benar. Kalau sekarang kan sudah serba canggih. Kalau dulu masih era manual ya. Kalau sekarang udah digital ya. Tapi ada rasa takut gak sih sebelumnya kata wah ke kapal bener gak atau gimana nih di sana apa gimana? Bener, itu bener itu sebenarnya. gimana itu? Kayak Malah sesampainya di kapal tuh kadang saya merasa mimpi. Benerkah saya ini bekerja di kapal? Tak cubit-cubit ini. Oh enggak bener ternyata saya di kapal sekarang. Bayangan yang tak pernah ada di benak itu bisa jadi kenyataan gitu. Iya. Yang awal-awal masuk. Betul. Bukan takut sih ya. Bingung ya. Iya. Kan Iya. Zaman dulu gitu kan. Betul, 2 minggu kan pasti ada Betul. sosialisasi kan. Ya. Betul. Ujian-ujian mulu. Tapi sekarang mah nggak ada kan kayak gitu ya. Nggak ada. Kapal sekarang ya. Nggak ada. Langsung aja ya. Langsung aja. Dulu kita 2 minggu dulu kan. Sama kru office, sama staf kapten, ya kan. Kru pusat. Ada paling nggak seberapa, sekarang udah sistem online digital, kita dari kamar online jadi ada perubahan digital sekarang. Lebih enak dong ya. Lebih enak sekarang. Kita ditanya, Iya, panggil itu manual dulu ya kan. Kalau sekarang kalau sekarang malah lebih enak lagi. Nggak tahu jawabannya, udah ada jawabannya, temennya ngasih tahu udah. Kemarin sudah tuh ya kan. Minggu kemarin kan. Udah judulnya apa, jawabannya sudah ada. Itu kan hanya di luarnya. Ya karena pekerjaan sebenarnya udah kita ketahui. Itu hanya bagian dari untuk merefresh aja sebenarnya, di refresh. Benar-benar. Ya kayak saya aja dulu pertama kapal kan agak takut ya. Terusnya belum bisa takut gitu kan. Kan pasti tiap
datang tuh kan 2 minggu kan pas berangkat apa, wah ditanya-tanyain ini waduh, mungkin tiap apa kita training tuh pasti malamnya baca-baca. Malah yang lebih lucu saya punya pengalaman, sebenarnya saya nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris itu karena saya sering berantem. Di mana? Di kapal. karena kemudian orang di luar negara gitu ya kan, dia caci maki saya kan emosi ya kan. Jadi bukan ngejawab bukan karena faktor apa, karena faktor saya emosi gitu. Loh, kok dia ngerti, berarti kok bisa gitu. Ini nyata, real, bener, serius. Dia bilang, maaf ya, saya bahasa kasarnya lah, dia bilang, bangsat lu katanya, masa gua harus ngejawab, lu kenapa lu ngomong gitu ya kan? Jadi gua otomatis, spontan, akhirnya tiap hari begitu, gua bisa bahasa Inggris ternyata gitu. Jadi ada hal-hal yang positif ketika kita ketemu dengan situasi yang benar-benar ini adalah real gitu, kehidupan gitu di kapal. Jadi learning by doing ya. Iya, apalagi kalau sekarang lebih enak lagi ada LPK kan, ada kita bisa latihan lah istilahnya kan. Basic sebelumnya ya, lebih tinggal mengembangkan aja. Iya, benar. Kita mah dulu aduh. Iya harus hidup ya. Iya, betul. Ya. Sekarang lebih mudah ya. Jadi sistem komputer, komputer. Betul. Ada trainingan lagi ya. Dia MSc juga sekarang gitu juga. MSc udah sistem komputer semua ya? Iya. Soal Carnival sih sama ya. Carnival, kita punya kayak aplikasi namanya Zoom Total kalau di MSc. Apa training yang harus dilengkapin diisi di situ. Ya kayak kata Kang Bahar tadi itu. Jawabannya nggak tahu, nanya apa jawabannya itu. Iya, gitu. Sebenarnya itu bukan sebagian dari tugas kita, tapi hanya gimana ya? Harus mengisi gitu aja. Tugas kita ya kalau kita di restoran ya. Iya, itu buat safety aja sih, keselamatan kita ya di kapal. Iya. Tapi kadang-kadang bisa jokin juga nih. Iya. Capek nih. Ya seneng lah ya, udah berapa tahun? 13 tahun lah ya di kapal ya. Alhamdulillah. 13 tahun ya. Alhamdulillah. Perjalanannya udah panjang lah, udah panjang. Berapa negara tuh udah keliling tuh? Yang bukan berapa negara. Sudah berapa air laut rasa asin yang kita minum tuh. Bukan negara lagi, benua men. Benua. Kalau negara kan ibaratnya sebelah ada negara Singapura, kan ini benua gitu ya. Artinya yang ke Indonesia belum pernah ya, karena Marela ya. Betul Indonesia belum. Yang lebih Bakahuni biasanya belum ya, ke Sumatera belum. Tapi benua udah pernah ya kan. Lokal belum, luar negeri sudah, luar biasa. Tapi lebih bagus di Asia sebenarnya, di Eropa. Singapura gitu. Singapura lah, di Jepang lah, Malaysia, China, Korea. Itu enggak, kotanya tuh lebih bagus di sana sebenarnya, sepengalaman saya. Karena saya pernah di China Cruise juga pernah 2 kali di sana. Korea itu lebih interesting to explore. Kalau Eropa kan ya itu aja Eropa. Apa orang bangunan tua aja itu. Iya ya. Lebih kayak ngeliat kota tua ya, Jakarta ya. Itu gimana di kapal tuh ada keluh kesah nggak sih? Di keluh kesah di kapal tuh ada duka, senangnya tuh ada nggak sih? Senangnya apa, dukanya apa? Kalau di kapal, kan kapal banyak nih, ada MSc, nah kalau MSc dukanya apa, senangnya apa, Marela apa? Sedih saya mau cerita. Senangnya hampir tidak ada. Yang sedihnya berarti. Yang pasti kan jauh dari keluarga, itu tantangannya. Sedihnya ya. Jadi sana. Mau gimana kita terikat sama kontrak. Ya, kalau ya kontrak kita 8 bulan, ya gimana kita nggak bisa kemana-mana kan, kita sampai selesai. Kalau memaksakan diri kita pulang, ya aturan setiap perusahaan kan mesti beda ya kan. Benar. Kontrak kita 8, baru 5 bulan kita pulang, kita bayar sendiri kos, ya kan. Kalau di perusahaan yang sekarang kita bayar sendiri. Itu bayar sendiri, pulangnya baliknya bayar sendiri gitu. Tapi kalau udah lewat kontrak 8 atau 9 bulan, perusahaan yang bayar gitu. Oh, gitu. Jadi
Sehingga ya itulah susah. Senangnya, kamu cerita senangnya aja. Sebenarnya teman banyak gitu ya, Hah? dari berbagai negara ya. We meet all nationalities. Jadi Ya. kita tahu karakter orang tuh setiap negara itu tahu. Kalau orang Italia kayak gini, orang Spanyol. Iya, ya, itu kelebihannya tuh, ya kan? Kita sepinter bahasa Inggris apapun, bahasa apapun, kalau kita belum pernah kerja di kapal pesiar, kita tidak tahu bahwa ini orang UK, ini orang Liverpool, ini orang Italia, ini orang Jerman. Betul, betul. Mindset orang kita itu yang paling parah, ya nggak semua sih, ya kan? Ketika ada orang bule datang ke Indonesia, ini bisa bahasa Inggris, belum tentu. Belum tentu, benar itu. Ada orang Italia datang bule cakep, wah, excuse me, ya nggak bakal ngerti dia, ternyata dia bisanya bahasa Italia karena orang Italia dan dia nggak bisa bahasa Inggris. Benar banyak kayak gitu ya. Banyak. Tuh. Kelihatan Itu mindset. dong bule ya. Ya, itu. Makanya dari teman-teman kan banyak yang kursus bahasa Inggris sebelumnya di tempat-tempat kursus kan. Ya cari spot di mana ke Bromo atau ketemu bule. Halo sir, good morning. Gini aja orang nggak ngerti dia, mungkin bukan orang Inggris. Nggak semua bahasa Inggris dia bisa. Yang lebih lucu lagi, orang Inggris tapi tidak bisa bahasa Inggris. Ayo, apa jawabannya? Kalau orang yang kerja di Thomson atau di Marella, kalau dia sering komunikasi dengan bule atau dengan passenger itu pasti paham. Scottish adalah bagian dari orang UK, kan begitu ya kan? Tapi orang Scottish aksennya beda ngomong bahasa Inggris, sehingga orang Inggris sendiri ngomong apaan, kan begitu. Sebaliknya juga gitu. Yang wah bener. Jadi banyak hal sebenarnya yang kita dapat pengalamannya. Orang Scottish ya. Kapal British tuh. Betul. Kayak gitu ya. Cuma kelebihannya kita juga bisa tahu kalau kita kerja di servis ya kan. Kalau kita punya tamu orang Scottish, wah duit nih. Karena emang lancar, jadi dia ngasih duitnya lancar gitu. Kasih senyum dikit aja, udah pulang. Tapi kalau ada orang Inggris lainnya ya kan boro-boro ya kan lovely, Jangan ditinggalin aja ya. lovely jobling. Orang Manchester nih jangan. Jangan. Aduh. Tapi kalau orang Capek-capek doang ya. betul. Oh gitu ya, ceritanya. Nah, spill gaji dong. Spill gaji di kapal biar teman-temannya memotivasi nih biar semangat. Spill bang. Berapa sih? Gaji. Ya alhamdulillah lah. Jadi tiap perusahaan berbeda. Ya, tiap perusahaan beda. Setiap perusahaan berbeda, tinggal pilih mau gaji yang berapa, tapi disesuaikan mampu nggak kan begitu. Nah, Ya rata-rata lah ya kan, pasti ya posisi terendah kalau di kapal itu ya sebenarnya sih di Indonesia ya ada gaji lebih besar, cuma standarnya ya pasti 10 juta ke atas lah begitu ya. Dari posisi terendah. Kan begitu ya. Posisi terendah itu apa? Antara seperti cleaner kan begitu, cleaner, dishwasher gitu. Untuk selanjutnya ya bertahap sesuai sama karir kan begitu. Ya mau yang 20, 30, 40, 50 ya tergantung. Sampai yang 100 pun ada ya kan. Mau dijelasin siapa kan begitu ya kan. Spill gaji waiter dong. Hah? Oh, jadi malu. beda kapal beda. Dari kapal beda. Beda kan. Tapi saya udah ngerasain pernah di posisi itu juga dan sekarang posisi sekarang. Hanya saja perbedaannya syukuri gitu. Benar. Saya pernah digaji yang seperti Rahmat yang di MSC yang gajinya itu artinya lebih besar daripada perusahaan saya yang sekarang gitu ya kan. Tapi ketika saya syukuri ternyata hampir sama gitu ya kan. Gitu. Syukurin. Iya, ya pasti dong. Ternyata gaji saya 20 juta, saya sama bisa senang, bisa buat rumah, saya bisa kredit mobil atau bayar cash, beli mobil cash bisa, motor juga bisa. Sebaliknya gaji yang 4 kali lipat dari itu pun juga sama. Tapi kembali ketika tidak bersyukur, ekspektasinya lebih tinggi. Akhirnya rasa kebahagiaannya dan susahnya sama gitu ya kan. Ketika saya gaji 40, dari 20 ke 40 atau 50, kemarin waktu gaji 20,
gue punya Brio kan begitu ya kan. Sekarang 60 gue harus punya Fortuner nih atau Alphard kan begitu. Artinya ketegangannya harus bayar gini. Akhirnya sama. Artinya kesimpulannya syukuri. Alhamdulillah ya kan. Sampai hari ini bisa eksis, bisa silaturahmi sama teman-teman, bisa ya banyak hal lah sebenarnya. Yang penting fokus ya, dan fokus, betul. Kapal itu kerja mana aja, ya. Betul. Fokus tujuan kita ya. Betul. Jangan tergoda-goda. Betul. Nah itu bagian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata itu ya. Iya, betul. Jangan sampai deh. Kalau udah tergoda udah. Sama. Jadi tapi ada salah persepsi sebenarnya. Banyak persepsi yang begini ya kan. Orang kerja di kapal ini negatif ya kan? Iya, negatif. Kalau nggak judi, perempuan, ya macam-macam kan begitu ya kan? Padahal sebenarnya tergantung pada personalnya. Ada yang dia saking dari dianya matang habluminallahnya, ngelawan manajemen, ngelawan rule. Ya saya harus sholat gitu, pergi sholat dia masa bodoh gitu ya kan? Masalah kita hadapi nanti aja, ternyata aman-aman aja. Artinya ya orang yang di darat pun, yang tidak kerja di kapal pun lebih parah sebenarnya kondisinya daripada di kapal. Yang di kapal malah ada yang lebih kontrol. Gitu ada seperti itu. Ya, dia mikir jauh dari keluarga. Betul. Kayaknya kematian deket banget nih. Betul. Dari nanti ada. Betul. Udah goyang dikit udah ngomong. Betul. Lebih hati-hati lah ya ibaratnya. Betul. Nah ini lagi nih hal kecil sebenarnya. Kita kalau tahu kenapa orang dipulangin dari kapal contohnya kan, karena arasemen kan begitu. Terus kemudian berantem kan begitu. Arasemen kayak gimana coba? Ini yang penting nih, yang penting banget nih. Karena arasemen ini hal-hal yang sebenarnya menjadikan dalam tanda kutip bahwa pekerja di kapal itu positif gitu. Jangankan kita menggoda perempuan gitu ya kan, laki-laki saja. Karena padahal karena terbiasa kan di Indonesia, mau kemana gitu ya kan. Tapi karena dia tersinggung orang bule, dikirain kita suka sama dia, dilaporin, kita dipulangin gitu, dikirain suka. Jadi kayak hubungan laki-laki dengan laki, lu suka sama gua gitu ya kan. Dia tersinggung padahal gue bercanda, dilaporin, gue dipulangin gitu. Apalagi perempuan kan begitu ya kan. Ngelihat lama saja sama bule atau passengers gitu, terus dia tersinggung, dilaporin, padahal kita gitu. Apalagi beneran ya kan. Beneran istilahnya. Pergi sana lo ya kan. Serius, ya, karena terbiasa udah biasa aja gitu, kita nggak ini gitu. Ya harassment seperti itu. Iya, lebih Jadi terjaga ketat, lah, betul gitu ya, tergantung personalnya. Tapi kalau yang nakal ya sampai begini kan di balik gitu kan, pengen lihat sesuatu gitu. Padahal sebenarnya saking ketatnya ya, boro-boro mau nyentuh gitu. Tamu atau. Jadi jangan khawatir ya. Jangan khawatir. Perempuan atau jangan khawatir. Jangan. Ya. Ketika agamanya udah bagus di Indonesia, di kapal bisa jadi lebih bagus gitu. Tapi untuk para kandidat tuh harus ready menghadapi budaya barat. Betul. Karena di sana pakaiannya pakai bikini, pakai gini you can see. Ntar kaget melototin aja gini, itu bahaya. Itu bahaya dong kalau kayak gitu kan. Ya. Bisa dipulangin lagi. Kurang jelas sih kayaknya. nyari posisi lagi. Aduh. Banyak juga kan ada kasus-kasus yang dipulangin. Bos gitu kan. Apa? Tadi pernah dipulangin kan. Oh iya. Itu gara-gara apa? Padahal hanya gara-gara menyatakan cinta sebenarnya kan, cuma salah jalan kan begitu. Menyatakan cuma salah jalan gitu, tersinggung ya kan, dikirain dia suka padahal dia nggak suka. Bercanda. Iya. Kata aja bisa ke harassment ini juga. Masuk harassment dong. Harassment kan macam-macam. Body language bisa juga ya kan. Iya. Body language. Banyak ya sana ya. Peraturan ya. Rule dan regulasi ya kayak negara lah sebenarnya ya. Iya. Kapten kan begitu ya, staf kapten tugasnya apa, staf kapten apa, presiden ya kan, terus ada
lembaga-lembaga di bawahnya yang ketika ada kasus ya ada yang mengadili kan begitu. Kita nggak bisa mengelak, dan di sana pun mereka adil gitu. Ketika ada kejadian apa ya apalagi tambah kapal yang terbaru semua pakai CCTV. Nggak bisa bilang apa. Orang udah ada bukti, ini CCTV-nya. Betul. Dulu Thompson masih belum ada ya. Ada bohong-bohongan tapi nakut-nakuti. Pas ngambil baru. Betul. Itu pun juga masih nakut-nakutin kecuali ada kasus dibuka. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang modern kayak sekarang ya kan non-stop dia. Pakai semua ya kan. Ya semua. Jangan kan itu sekarang kan kayak di Marela sekarang udah mulai sih ya kan, kayak taking order segala macam itu kan dulu masih manual kertas gitu kan, sekarang udah mulai digital. Kalau MSC udah digital udah lama ya. Pakai pet itu. Iya pakai pet. Kalau di MSC yang smart ship. Smart ship namanya. Jadi itu yang kecil. Itu pakai Hosta dulu itu. tablet. Ya pakai tablet gitu. Jadi semua menu, minuman, makanan semua di sana. Di tablet itu ya. Ya. Udah digital, nggak tanpa bawa bolpen kalau kerja. Tapi buat orang yang gaptek harus keringetan dulu. Butuh waktu, butuh kayak gua ya kan. Ya namanya ini ya. Nyontek dulu satu hari. Oh gitu ya kan. Tetap lebih pintar malingnya. Wah, bawa tablet, taruh kertas di atasnya pakai bolpen begini nulis. Tablet ya udah ya. Ya semua sih banyak kan semua udah pada sistem ya, tersistem semua. Iya, sekarang udah lebih canggih. Canggih, lebih ketat, tapi kayaknya lebih diketat sama apa uang tipnya udah diketat kan. Ya, nggak kayak dulu ya. Iya, ada juga yang terutama di perusahaan gue sekarang nih ya kan. Iya, tip not included. Udah including kan. Oh, dijelasin lu jangan ngasih duit sama tuh kru ya kan. Gila banget tuh perusahaan ya. Awal-awal muncul kan gitu, awal muncul kan. Jadi tamu di kartunya belakangnya lu nggak usah bayar, sama kan sama dengan begitu ya kan. Jadi tamu, oh iya gua nggak usah bayar, kata perusahaan jangan bayar sama orang-orang tuh, nggak ada tip jadinya. Ya ada seperti itu juga, tapi ada juga yang ya boro-boro ya kan, kayak Ahmad ya udah dapat gaji besar dikasih tip pula. Dicek aja motif mau dapat mau kagak. Kalau urusan tip itu sebenarnya rezeki. Rezeki ya. Jangan terlalu bergantung sama tip. Gaji kita itu sebenarnya udah di situ semua. Ada service charge, allowance, ada semua kan di sana udah. Itulah gaji kita. Tip itu sebagian dari rezeki. Itu kalau dapat kita harus syukur. Kalau nggak dapat ya udah kita lanjutkan kerjaan kita. Dapat cukup. Iya. Kalau dapat orang bagus tuh ngasih ya kan. Iya. Kalau nggak dapat nggak kenal gue nunggu minggu depan lagi deh siapa tahu ya kan. Itu beda loh. Zaman dulu kan yang sebelum ditulis sama yang sesudah ditulis beda kan. Dapatnya lebih banyak yang sebelum ditulis. Kan? Sebelum ditulis, Iya. betul. Iya. Bahkan bisa ngelebihin gaji. Malah kalau udah lama di kapal tuh kelihatan tuh uang. Itu nggak ada apanya itu. Ah ini uang. Dah servis lain itu antara satu yang meja. Udah kelihatan tamu uang. Oh, ini bukan ini. Oh ini iya. Ya ini paling sekian, ini sekian. Sampai targetnya pun tahu berapa. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki ketika ngeliat tamu mau masuk, ngomong kita kerja di restoran ya kan, ngomongin restoran ya kan. Dilihat dari ujung rambut. Kayaknya nggak ada deh ini. Apanya kali gue nggak tahu ya, kok mereka punya taksiran begitu ya kan. Ada yang datang tua-tua gitu. Empuk di kayaknya. Oh, udah iya. Ya kan. Pas giliran di servis nggak ada juga. Jom juga ya. Jadi rezeki, jadi ngambil diharap nggak dapat, nggak diharap tiba-tiba bejibun gitu. Ya, benar tuh. Tapi kok di Thompson kelihatan dari aksen ya. Thompson apa sih? Dari aksen kan. Thompson apa sih? Marela. Dulu jangan jelek-jelek kapal sendiri. Dari aksen kita udah tahu kan. Tamunya wah ini pasti Betul, nih. pastilah. Masih kan nggak kalau ada tamu dari Scotland ya? Scottish ngomongnya apa? Oi, gitu. Hai. Oh, there is lus sebut dehus. Nggak tahu tuh artinya apa gitu ya. Tapi kalau tamu diomongin begitu dia ketawa. Padahal gue sendiri juga nggak ngerti ngomong apa. Karena ini polisinya pengen buang reak ya. Intinya buat dia ketawa gitu ya kan. Tanya lu, kok bisa? Emang kamu asli mana? Scottish. What part of Scottish?
Abedin. Hai guys, kali ini saya akan bertanya kepada orang-orang dari negara Indonesia yang kerja di kapal pesiar. By the way, mereka rata-rata kerja di main dining, kita nyebutnya itu di restoran. Nah, salah seorang dari mereka berasal dari Bali, ada yang dari Jawa, Semarang, ada dari Padang. Hari ini saya ketemu dengan 3 orang dari Padang, Aidil, dan si Agus dari Bali, dan satu lagi Bali. Siapa? Desti dari Jawa. Dari ketiga orang ini kita akan tanya-tanya apa yang mereka rasakan setelah hampir 23 hari berada di samudera, yaitu crossing dari Asia menuju Eropa, yang mana kita tidak pernah ketemu daratan, kita selalu ada di lautan. Oke, langsung kita tanya apa perasaan mereka. Check it out. Hai. Halo. Gus. Iya Pak, gimana? Berapa hari kamu ada di samudra lautan sejak crossing dari Asia menuju Eropa? Hampir 28 hari Pak. 23. Saya lebihin. Oh, 28. Boleh. Itu kenapa kamu lebihin? Kenapa? Ya karena ngerasa gimana ya, mungkin udah stres otaknya Pak. Jadi pengennya lebih terus. Jangan panggil papa dong, ya kan? Ya, Masih muda begini panggil papa, ya kan? Ya begitulah, sekitar 23 hari di kapal itu stres. Ya, sekarang udah nyampe ya di darat ya. Iya, kayak Ekspektasinya apa nih? surga kali Pak, coba lihat. Oh iya, benar ya. Benar. Ini negara Gibraltar. Ngomong-ngomong negara Gibraltar, nih itu negara apa? Ini yang pantas untuk ngejawab ini yang dari Padang nih, yang kan punya berpengalaman nih. Gibraltar ini sebenarnya bagian dari negara mana ini? Ini termasuk bagian dari negara Inggris. Oh, bagian negara Inggris. Hanya sebagian kecil. Dia dikelilingi oleh Spanyol. Spanyol. Itu kata orang. Kata saya juga nggak orang. tahu. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris atau bahasa Spanyol? Bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Oke, untuk uang khusus ya berarti ya? Ya, pound sterling. Pound sterling bukan euro, pound sterling ya? Bukan. Pound sterling Tapi pun pound mereka sterling juga Inggris atau memakai euro. Oh, gitu. Euro juga terima, Ya. uang pound sterling juga terima. Iya, betul. Oke. Pengadil aslinya Padang ya? Iyo, wak orang Padang. wak. Sudah berapa lama nih kerja di kapal? Hampir 24 tahun. 24 tahun. Gimana kesannya? Kesannya ya tetap enjoy. Ya, Nah. nikmatin aja hidup ini dan syukurin. Oke guys, begitulah berbagai macam situasi yang ada di kapal. Dan kali ini siapa yang akan kita wawancarai? Yaitu seorang perempuan yang berasal dari Semarang. Ini katanya kontrak pertama di perusahaan ini. Ya ngomong-ngomong, sudah berapa lama? Udah berapa lama untuk kontrak awal ini di kapal? Hampir 7 bulan. 7 bulan. Perasaannya gimana setelah kemudian 23 hari di laut dan kemudian sekarang nyampe di darat? Bosan ya? Sekarang ada rencana untuk keluar malam ini? Pasti keluar. Pasti. Bicara malam kok ini kayaknya kesiang banget ya? Masih sore. Masih sore ya? Padahal udah jam 9 Baru malam. jam 9 malam. Oke guys, demikian wawancara kita dengan beberapa teman yang sekarang berada di belakang saya bersama saya, merasakan suasana pertama nyampe di daratan setelah 23 hari kita ada di samudra laut. Oke, check it out, kita akan ketemu di sesi berikutnya. Bye.